Lalu seperti apa kondisi terkini dari Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, Palestina? Kita sudah terhubung dengan salah satu relawan Mercy, Marissa Noriti. Assalamualaikum, selamat pagi Marissa. Bagaimana kondisi Rumah Sakit Indonesia pada hari ini? Waalaikumsalam Mbak Sekar, Mas Riki, selamat pagi dan selamat malam dari Gaza. Saat ini seperti yang telah kami beritakan, Rumah Sakit Indonesia diserang kembali oleh Israel pagi ini waktu Gaza, yaitu penyerangan di rooftop Indonesia Hospital yang kembali merusak tangki air yang sebelumnya juga udah pernah diserang dan diperbaiki dan diserang lagi. Terdapat 2 korban yang saat itu mereka berusaha untuk memadamkan api, tetapi diserang oleh quadcopter dan ada 2 yang terluka. Dan malam ini waktu Gaza kami mendapatkan update kembali bahwa Israel masih menyerang Rumah Sakit Indonesia, yaitu di lantai 3. Jadi kondisi lantai 3 pada malam ini itu terbakar dan kembali para tenaga medis berusaha memadamkan api yang berkorbar di lantai 3. Seperti itu Mbak Sekar. Marissa, apakah Anda bisa menerangkan ke kita di tanah air, apakah Rumah Sakit Indonesia ini masih benar-benar berfungsi sejak serangan dari Oktober tahun lalu, Marissa? Iya, saat ini kondisi Rumah Sakit Indonesia memang tidak lagi menerima pasien yang baru dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga medis dan juga keterbatasan stok logistik. Di samping itu juga disebabkan oleh posisi Rumah Sakit Indonesia yang jalurnya bisa dibilang tidak aman, dan berdasarkan kunjungan saya ketika melalui Rumah Sakit Indonesia menuju Kamal Adwan, saya melihat kondisi di sekitar rumah sakit udah cukup sepi, sudah banyak penduduk yang evakuasi dibandingkan dengan kondisi rumah sakit Kamal Adwan yang berada benar-benar di tengah pemukiman penduduk seperti itu. Tapi saat ini Rumah Sakit Indonesia masih menangani pasien yang masih bertahan untuk tetap berada di Rumah Sakit Indonesia dan mendapatkan perawatan dari dokter dan perawat lokal yang masih ada di sana. Kurang lebih ada 30 pasien di Indonesia Hospital saat ini. Ya Marissa, mengingat tadi Anda menyebutkan bahwa lantai 3 Rumah Sakit Indonesia ini terbakar, apakah ada korban jiwa khususnya dari staf ataupun tenaga medis di sana? Sampai saat ini kami mendapatkan update belum ada korban jiwa yang meninggal ataupun terluka karena eksiden malam ini, yaitu terbakarnya lantai 3 Indonesia Hospital. Update yang telah kami terima yang tadi pagi, yaitu ada 2 korban terluka karena berusaha memadamkan api di rooftop Indonesia Hospital. Marissa, Anda bisa mengabarkan ke kita apakah sampai Anda melaporkan saat ini aktivitas benar-benar totally stop atau masih ada sejumlah pelayanan medis di Rumah Sakit Indonesia? Masih ada pelayanan medis untuk existing pasien yang masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia, dan mereka memilih bertahan dan menolak untuk dievakuasi. Fungsi sebenarnya rumah sakit saat ini, apakah ada yang mengungsi di sana atau semuanya masih berkaitan dengan tindakan medis? Apakah alat-alat di sana masih cukup lengkap atau bagaimana, Marissa? Sampai saat ini semua masih berkaitan dengan tindakan medis, penanganan oleh perawat dan dokter yang masih ada di sana. Dan untuk peralatan medis sudah tentu sangat kekurangan karena tidak ada suplai yang masuk. Bahkan sebelum terjadi serangan invasi darat untuk di bulan Oktober tahun 2024 ini, itu kondisi rumah sakit memang telah kekurangan medical supply-nya, seperti itu. Ya Marissa, apakah Anda bisa menjelaskan untuk tenaga medis di sana, apakah ada yang berasal dari Indonesia yang saat ini sedang bertugas di sana? Saat ini yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia hanya tenaga medis lokal, sedangkan tenaga medis Indonesia sendiri itu saat ini berada di Rumah Sakit Kamal Adwan, kurang lebih berjarak 1 kilometer dari Rumah Sakit Indonesia.
Ya, bagaimana kondisi dari para tenaga medis saat ini mengingat banyaknya sekali korban jiwa yang terus berjatuhan hingga saat ini dan juga fasilitas rumah sakit yang juga baru saja terbakar, Marisa? Bisa diulangi, suaranya agak terputus. Ya, Marisa, bisakah Anda jelaskan bagaimana kondisi tenaga medis saat ini mengingat kondisi rumah sakit yang juga baru saja terbakar dan juga korban yang terus berjatuhan, Marisa? Ya, untuk kondisi Rumah Sakit Indonesia saat ini, saya beberapa jam yang lalu masih terhubung dengan perawat di Indonesia Hospital. Mereka masih dalam keadaan yang cukup baik, cukup mampu untuk mendampingi pasien di Indonesia Hospital. Begitu, Mbak Sekar. Marisa, tudingan Israel mengatakan bahwa mereka melakukan penyerangan di Rumah Sakit Indonesia ini karena diduga adanya kelompok Hizbullah bermarkas dalam tanda kutip di sana. Bagaimana laporan Anda terhadap tudingan itu? Oh, baik. Kami telah bekerja di Rumah Sakit Indonesia Hospital sebelum ini selama 2 bulan, dari bulan Juli hingga akhir September. Kami tidak pernah menemukan aktivitas yang terkait dengan militer ataupun aktivitas yang berhubungan dengan politikal. Rumah Sakit Indonesia murni hanya beraktivitas untuk layanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, khususnya Gaza Utara. Jika Israel menuding Indonesia Hospital menjadi markas militer, terlibat dalam aktivitas militer, akan lebih baik rasanya untuk mengundang independen investigasi daripada hanya menyampaikan asumsinya saja. Begitu, Mas Riki, Mbak Sekar. Baik, Marisa, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gaza, Palestina. Semoga selalu bisa mengupdate dan juga jaga keselamatan. Selamat bertugas, Marisa.